penerapan penggunaan HP menurut saya lebih baik bagi anak saya yang berada di tingkat dasar itu harusnya perlu pendampingan dari orang tua. Yang kita terapkan selama ini, saya sebagai wali itu adalah harus perlu pendampingan. Terutama untuk sekarang yang saya terapkan adalah ketika saya kerja, berarti saya mendampingi anak saya ketika saya pulang kerja. Jadi tidak mungkin saya membiarkan anak saya memegang HP tanpa ada pendampingan, karena itu efeknya juga kurang baik untuk perkembangan pendidikan anak. Karena apa? Yang saya lihat fitur-fitur yang muncul di YouTube itu adalah pendamping atau tayangan yang ada di sekitarnya itu kurang baik bagi anak, termasuk dalam tingkat dasar seperti itu. Kalaupun memang orang tua bekerja, berarti saya mendampingi anak ketika saya pulang kerja, seperti itu. Kemudian terkait dengan dampak negatifnya dan positifnya, tentu saja kalau misalnya dampak negatif bagi anak itu tadi munculnya banyak fitur yang kurang baik jika dikonsumsi untuk anak di usia tingkat dasar seperti itu. Kalau dampak positifnya tentu saja banyak sebenarnya, karena di situ juga muncul banyak pembelajaran yang mungkin diperlukan, terutama anak juga tidak gaptek dan memang harus tahu fitur-fitur yang ada di HP atau dalam penggunaan alat komunikasi, terutama HP, terutama yang kita berikan sekarang. Tapi bagi orang tua harus memperhatikan dampak negatif yang justru menurut saya lebih banyak daripada dampak negatifnya, mengingat mereka masih dalam usia sekolah dasar. Kemudian kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan selaku orang tua dalam mendampingi anak belajar menggunakan HP? Yang pertama tadi tentu saja harus dengan pendampingan yang konsisten ketika anak menggunakan HP meskipun itu dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut saya jangan dibiarkan anaknya menggunakan HP atau melihat YouTube tanpa ada pendampingan, melihat dampak negatif yang banyak tadi, yang kurang baik bagi pembelajaran anak, terutama ketika masih dalam tingkat sekolah dasar. Supaya lebih aman, ya tentu saja pendampingan orang tua, kemudian pembatasan durasi, terutama untuk anak itu tidak boleh menggunakan waktu lebih banyak dalam penggunaan HP. Kemarin saya pernah mengikuti parenting itu, ketika anak tidak boleh melebihi durasi waktu penggunaan HP hanya lebih dari 7 menit. Dan padahal sekolah ternyata sekarang harus menggunakan HP yang mungkin durasinya harus lebih dari 7 menit, maka dari itu harus adanya pendampingan dari orang tua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan semoga wabah ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa masuk ke sekolah tanpa harus menggunakan HP atau kelas online seperti yang kita jalani sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dalam penggunaan gadget pada anak itu biasanya saya terapkan ada durasi waktu, Bunda. Jadi maksimal 30 sampai 1 jam seperti itu. Nah, untuk anak sendiri biasanya kita lihat apa saja yang mereka lihat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali santri dari Hamid Atta Hilmi kelas 5B. Berbicara tentang penggunaan HP, kami menyepakati dengan Ananda bahwa penggunaan HP hanya berlaku selama pembelajaran daring, dan jika tidak ada pembelajaran daring, maka penggunaan HP hanya berlaku pada hari Sabtu dan hari Minggu. Itu pun pada hari Minggu dibatasi sampai dengan pukul 5 sore. Terkait dengan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan HP, dampak positifnya lebih kecil daripada dampak negatifnya, yaitu dampak positifnya hanya sebatas untuk digunakan browsing materi atau berkomunikasi dengan ustadz-ustadzanya atau berkomunikasi dengan temannya. Sedangkan dampak negatifnya yang kami rasakan adalah berpengaruh pada konsentrasi dan emosional anak dikarenakan penggunaan bermain game. Nah, ini akan berpengaruh pada psikis anak menurut kami secara jangka pendek maupun jangka panjang.
Sedangkan untuk penggunaan HP sendiri pada Ananda hanya kami batasi 1-2 jam dalam sehari. Jadi tidak digunakan full atau sepenuhnya dalam satu hari itu. Nah, yang kami siasati jika sudah dalam jangka waktu 1-2 jam itu kami minta untuk bermain yang lainnya, misalkan bermain ke temannya atau bersepeda, atau sesekali kita minta bantuan untuk membantu pekerjaan orang tua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penggunaan HP untuk anak, khususnya untuk santri-santri MIPAS Baitul Quran Gontor, tidak menutup kemungkinan orang tua itu bisa mengawasi terkait penggunaan HP bagi Ananda selama 24 jam. Yang terpenting bagi saya, anak maupun orang tua itu tahu aturan bagi anak, dan orang tua menerapkan aturan-aturan disiplin yang ada di rumahnya masing-masing. Sering saya nasihati kepada santri-santri sebelum datangnya pandemi ini, baik di masjid, baik melalui di kelas-kelas, muhadharah maupun kegiatan ekstra. Sering saya menyampaikan bahwasanya masa kecilnya teman-teman ini tidak lama. Masa jadi anak-anak ini tidak lama. Jangan sampai masa yang anak-anak, masa emas ini terbuang begitu saja ya gara-gara HP. Waktunya tersita, waktu keceriaannya di rumah tersita gara-gara terlalu asik dengan HP. Sekali lagi, tolong diterapkan aturan maupun manajemen maupun disiplin yang ada di rumahnya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penggunaan smartphone itu memang suatu kebutuhan untuk saat ini, tapi bagaimana kita bisa bijak menggunakannya. Nah, salah satunya adalah kita memakai smartphone itu hanya sesuai kebutuhan saja. Jadi ketika nggak terlalu butuh menggunakan smartphone, jadi kita tinggalkan. Smartphone itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Nah, jangan sampai yang dekat ini menjadi jauh karena smartphone. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan smartphone itu hanya di waktu senggang saja. Jadi kalau ada kesibukan yang lain, kita tinggalkan smartphone-nya dan kita fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di depan kita. Nah, itu saja dari saya. Syukran billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.